Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Supandi Sage MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis, kepada Bapak Ibu Mas Mbak selaku selaku mahasiswa-mahasiswi S2 MPI yang tengah berbahagia. Baik, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi hasil kerja saya terkait isi dan kandungan Al-Quran. Saya Naufal Hilmi Faras dengan NIM 234031022. Baik, saya akan saja nggih. Baik, di sini saya akan terkait isi dan kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi di sini dalam pendahuluan kita akan membahas terkait yang pertama adalah definisi Al-Quran dan yang kedua adalah pentingnya Al-Quran di dalam agama Islam. Baik, yang pertama adalah definisi Al-Quran. Jadi secara bahasa Al-Quran itu sesuatu yang dibaca, juga mempunyai makna yaitu anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, menurut Muhammad M. Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah, yaitu Al-Quran, yang tepat. Karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Yang ketiga, Al-Quran mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan kata yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah yaitu masdar dari kata qiraah, qiraatan dan qur'anan. Seperti firman Allah, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan pasti kamilah pula yang memeliharanya. Al-Hijr 15:9. Lalu definisi Al-Quran lainnya yaitu Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Ini diterbitkan oleh Departemen Agama RI dalam Al-Quran dan terjemahan. Lalu ada juga definisi Al-Quran yaitu sementara menurut para ahli usul fikih, Al-Quran secara istilah adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril tertulis pada mushaf diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya dinilai ibadah dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dari Muhammad Ali Al-Subhani, At-Tibyan fil Quran Birut Asyid. Lalu selanjutnya yang kedua adalah pentingnya Al-Quran. Di dalam agama Islam. Yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Fungsi pertama, fungsi utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Seperti kita ketahui, fungsi utama sebuah kitab suci dalam sebuah agama atau sebuah agama tentu dan keyakinan apapun itu adalah menjadi pedoman bagi para penganutnya. Begitu pula pada Al-Quran itu sendiri menjadi pedoman bagi umat manusia, terlebih umat manusia yang memeluk agama Islam. Meskipun begitu, Al-Quran menyatakan bahwa ia bukan hanya menjadi petunjuk bagi kaum muslimin, tapi juga bagi umat manusia di seluruh dunia. Jadi
Tidak hanya muslim, non-muslim juga. Sebagai petunjuk bagi kita semua. Lalu yang kedua adalah penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna dari kitab-kitab suci terdahulu atau sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir, paling terakhir, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya, yaitu Nabi Allah. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Rasionalitas di balik fungsi ini setidaknya bisa diterangkan melalui dua alasan. Yang pertama, kitab-kitab suci terdahulu memang diturunkan untuk kaum tertentu dan zaman yang terbatas pula. Dan yang kedua, dalam perkembangan sejarah, kitab-kitab suci terdahulu tidak bebas dari perubahan dan menyimpang. Lalu yang ketiga adalah sumber pokok agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sumber agama Islam ini ada tiga. Ada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah adalah sabda, tindakan dan ketetapan Rasulullah Muhammad. Sedangkan ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama mujtahid untuk menyimpulkan hukum agama dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua bentuk ijtihad yang disepakati oleh ulama, yaitu ijma' atau kesepakatan umat pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada kias atau analogi. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait sejarah singkat Al-Quran. Al-Quran Karim. Baik, oke. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perantaraan malaikat Jibril setidaknya selama 22 tahun lebih 2 bulan lebih 22 hari. Di dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa kegiatan untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Tentang hal ini, Nabi mengatakan, Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Lalu yang selanjutnya, yaitu malaikat menampakkan dirinya untuk Nabi Muhammad menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata untuknya, sehingga Nabi mengetahui dan mampu menghafal kata-kata itu. Selanjutnya, wahyu datang untuk Nabi Muhammad seperti gemerincingnya lonceng. Kegiatan ini dirasakan paling berat untuk Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat, meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi Muhammad terpaksa selesai dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Dan yang selanjutnya adalah malaikat menampakkan dirinya untuk Nabi Muhammad. Tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar bagaimana rupa aslinya. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait struktur Al-Quran, yaitu menjadi surah dan ayat. Jadi di dalam Al-Quran ini terdapat setidaknya 4 struktur yang dibagi di dalamnya. Yang pertama Al-Tiwal, yang kedua Al-Mi'un, yang ketiga Al-Mathani, dan yang keempat Al-Mufassal. Jadi ada 4 ya. Kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama adalah struktur Al-Quran Al-Tiwal. Al-Tiwal adalah 7 surah panjang yang posisinya di urutan awal mushaf setelah surah Al-Fatihah, yaitu ada surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah,
Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal, Al-Bara'ah. Surah Al-Anfal dan Al-Bara'ah dalam hal ini dianggap menjadi satu kesatuan karena keduanya tidak dipisahkan oleh basmalah. Ketujuh surah tersebut tergolong surah Madaniyah atau yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebagaimanapun juga salah satu karakteristik ayat atau surah Madaniyah adalah panjangnya ayat atau surah tersebut, seperti 7 surah ini. Lalu yang kedua itu ada Al-Mi'un. Nah, setelah 7 surah At-Tiwal, urutan berikutnya adalah surah-surah Al-Mi'un yang rata-rata panjangnya tidak panjang surah At-Tiwal. Al-Mi'un berarti surah-surah yang jumlahnya ayatnya kisaran seratusan ayat atau mendekati 100, terambil dari kata mi'ah yang berarti 100. Seperti Al-Tiwal, jumlah surah Al-Mi'un juga ada 7, yaitu surat Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl. Baik, selanjutnya ada Al-Mathani. Selanjutnya, surah-surah yang lebih pendek dari kategori surah Al-Mi'un dan lebih panjang dari surah Al-Mufassal yang disebut dengan surah Al-Mathani. Jumlah ayat dalam surah-surah Al-Mathani di bawah 100 ayat. Kata Al-Mathani maknanya adalah sesuatu yang diulang-ulang. Surah-surah ini dinamakan Al-Mathani karena sering dibaca berulang-ulang dibandingkan dengan surah-surah At-Tiwal ataupun Al-Mi'un yang relatif lebih panjang. Al-Mathani juga adalah nama lain dari surah Al-Fatihah. Sebab surah urutan pertama dalam Al-Quran ini diwajibkan untuk dibaca secara berulang di setiap rakaat sholat. Dan yang terakhir adalah Al-Mufassal, yaitu kategori terakhir di dalam pembagian surah Al-Quran adalah Al-Mufassal, yang artinya sesuatu yang terpisah-pisah. Dinamakan demikian dikarenakan jarak antar surah-surahnya ini pendek-pendek, sehingga terkesan banyak pemisahnya. Nah, jika diperhatikan, tidak hanya jarak antar surah Al-Mufassal saja yang pendek-pendek, jarak antar ayat juga demikian. Tidak heran kemudian surah-surah ini yang biasa dipilih para pemula dalam belajar membaca atau memulai menghafal Al-Quran. Sebab surah-surah pendek relatif lebih mudah untuk dibaca dan dihafalkan dibanding surah-surah yang panjang. Lalu yang berikutnya kita akan membahas terkait bahasa Al-Quran, yaitu keindahan bahasa Al-Quran dan keistimewaannya bahasa Arab di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran atau kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bangsa Arab berada di puncak yang sangat tinggi dalam bidang bahasa dan sastranya. Bahasa yang indah dengan berbagai norma yang ada membuat bangsa Arab sangat membangga-banggakan bahasa dan karya sastra mereka. Banyak kaum muslimin yang dengan tekun mempelajari kitab suci Al-Quran sebagai karya sastra dan mengungkapkan rahasia keindahannya dan kemukjizatannya. Kemukjizatan estetis Al-Quran ini oleh kaum muslimin dipandang sebagai bukti keilahiannya atau keilahian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Al-Quran diterima dan dimuliakan sebagai wahyu Tuhan, maka orang-orang dituju Al-Quran haruslah berada pada tingkat perkembangan sastra yang dapat memahami bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia, melainkan adalah karya Allah. Lalu, keindahan di dalam Al-Quran mencerai-berikan semua norma keunggulan sastra yang pernah dikenal oleh bangsa Arab. Setiap ayat dari Al-Quran itu sendiri memenuhi semua norma keindahan sastra yang mereka kenal, bahkan mengunggulinya.
Oleh karena itu, Al-Quran mampu memperdaya lawan-lawannya begitu dipresentasikan. Bacaannya pun sangat mempesona dan mengangkat mereka ke puncak tertinggi kenikmatan sastra. Itulah mengapa bangsa Arab menganggap bahwa Al-Quran sebagai mukjizat, sehingga mereka mengakui asal-usul kelahirannya dan tunduk pada perintahnya, yaitu perintah di dalam Al-Quran. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas terkait keberlanjutan dari Al-Quran. Di sini saya akan membahas ada dua, yaitu pertama adalah peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, studi dan pembelajaran dari Al-Quran. Yang pertama, peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Huda, atau petunjuk. Di dalam Al-Quran, ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umum. Kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat universal, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang beriman Islam dan bertakwa saja. Jadi ini Al-Quran itu menyeluruh, universal. Jadi bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua manusia di muka bumi ini sebagai petunjuk dari Quran. Yang kedua ada Ashifa. Di dalam Al-Quran disebut bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tapi bisa juga penyakit hati, psikis. Perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain sebagainya. Seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati itu tadi. Al-Quran memang hanya berupa tulisan saja, tapi dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Saat hati seseorang terbuka dengan Al-Quran, maka ia dapat mengobati dirinya sendiri sehingga perasaan menjadi lebih tenang dan bahagia dengan berada di jalan Allah. Yang selanjutnya adalah Al-Furqan atau pemisah. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah, yang betul dan yang buruk. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk kategori salah dan benar, atau hak dan yang batil. Jadi, jika sudah belajar Al-Quran ini dengan benar, maka seseorang seharusnya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Misalnya, saja saat mencari keuntungan dengan berdagang, maka dijelaskan bahwa tidak benar jika melakukan penipuan dan mengurangi berat sebuah barang dagangan. Begitu juga dengan berbagai permasalahan lainnya yang bisa diambil contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu, apabila seseorang sudah mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya, maka hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, yang dosa, maka dia akan sadar dengan sesadar-sadarnya untuk tidak melakukan itu tadi. Namun jika dia tetap melakukan, maka qadarullah dia belum belajar Al-Quran dan mengamalkan dengan baik, dengan bijak, dengan semestinya. Lalu yang selanjutnya ada mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, yang bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran yang bisa kita ambil. Bukan hanya pengajaran, ada nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah, dan lain sebagainya. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa yang akan datang setelahnya. Nasihat dan peringatan tersebut penting
penting dan penting karena sebagai manusia kita sering menghadapi berbagai masalah, berbagai cobaan dan cara penyelesaiannya sebaiknya diambil dari ajaran agama yaitu ajaran Islam, ajaran Allah. Bagaimana cara kita menghadapi tetangga, suami istri, keluarga, orang tua, dan bahkan musuh kita sekalipun telah diajarkan di dalam Al-Quran. Lalu yang selanjutnya yaitu studi dan pembelajaran Al-Quran. Nah, pembelajaran Al-Quran adalah proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui proses belajar, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik untuk membaca Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid agar peserta didik terbiasa belajar membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Membaca Al-Quran ini merupakan perbuatan ibadah, ya, ibadah kepada Allah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, dengan kita membaca membaca Al-Quran, maka manusia kita akan memahami nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Lalu di dalam studi pembelajaran Al-Quran ini terdapat yang dinamakan dasar pembelajaran Al-Quran. Jadi pembelajaran Al-Quran, studi Al-Quran ini kita harus tahu nih dasar pembelajarannya seperti apa. Nah, di sini saya akan mengambil dua, yaitu Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk Al-Quran ini sendiri, saya mengambil dua contoh, yaitu dasar yang bersumber dari Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillah. Iqra bismi rabbikal alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanlah yang Maha Pemurah, dia mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan yang kedua adalah surat Al-Ankabut ayat 45. Ujlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis shalah. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, itu Alkitab, itu Al-Quran, di dalam dirikannya salat. Maka kita bisa mengambil intisari bahwa di dalam kedua surah ini, yaitu Al-Alaq dan Al-Ankabut, ini memerintahkan kita sebagai manusia untuk baca, baca, baca. Lalu kita mempelajarinya dan kita mengamalkan apa? Yaitu Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini Allah ini mengajarkan kepada manusia melalui perantara kalamnya, yaitu Al-Quran, kalam Allah. Maka kita disuruh membaca, terus kita belajar, terus kita mengamalkan. Dan itu sudah diperintahkan. Dan mungkin bukan hanya di dua surah ini saja, mungkin ada di beberapa surah lainnya, dan mungkin bisa menjadi referensi selanjutnya. Dan selanjutnya ada dasar dari Rasulullah SAW, yaitu sabda. Di sini saya mengambil dua yang saya langsung ke artinya, yaitu Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Dawud menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, Al-Qamah bin Marsad mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidillah bercerita dari Abu Abdurrahman dari Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan selanjutnya, didiklah anak ya hadis selanjutnya yang artinya didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara: mencintai nabimu dan mencintai keluarganya, yaitu keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran berada dalam lindungan Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah bersama-sama dengan nabi-nabi dan sahabat-sahabatnya yang tulus.
Nah, jadi ini jelas ya. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mengamalkannya. Lalu yang tadi, yang ini perkara, 3 perkara, ini juga memasukkan Al-Quran. Ini kita pegang teguh, karena ini apa ya? Ini sebagai apa ya, jalan, ini sebagai model untuk menggapai perlindungan Allah di hari kelak nanti. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ibu Mas Mbak yang ingin bertanya terkait materi dan presentasi yang saya sampaikan. Monggo. Tentunya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.